lihat di match selanjutnya ada gebrakan apa dari tim-tim Indonesia dan yang lainnya. Ini dia Irenjo. Match ke-9 kita alihkan menuju ke caster. Take it away. Belum ada yang berhasil mereka tumbangkan dan Valak bersama dengan IQ ada di arah satu bukit yang sama. Ada Overcraft juga yang masih berputar-putar di belakang dari dua pemain Fort Traps ini. Melihat menuju ke arah Titi dan Valak masih bisa kabur tapi no easy. Tidak membiarkan hal itu mudah untuk Valak. Wah, bisa diselamatin gak nih? Soalnya tadi posisinya memang agak terbuka, tapi ini dia ambulan datang. T24 bakal langsung menggendong sang bintang masuk ke dalam Hovercraft, tapi dari TT Project mendekat Evis. Ngepres menuju ke arah Hovercraft, tapi masalahnya Hovercraft ini terlalu tebal untuk ditembak. Ya, tapi minusnya Overcraft nggak bisa nge-counter attack ya. Jadi hanya bisa bersabar menunggu di dalam dari Overcraft itu. Berpasrah diri supaya nggak ada ledakan yang terjadi di arah Overcraft-nya dan TT. Bener-bener nekat banget tapi Huzaifah. What happened man? Tiba-tiba Huzaifah tumbang. Apakah ada gerakan push dari arah Four Tribes? Melihat dari potensi mereka sekarang kayaknya sih enggak ya. Mungkin akan gencatan senjata. Let's see. Karena memang pada akhirnya dari seorang Valak pun masih bisa diselamatkan berkat adanya ambulans tadi Hovercraft. Ya ini menurut gue wajarnya gencatan senjata karena perolehan poin ini tipis-tipis banget ya. Atau kondisi poin sekarang emang benar-benar tipis banget. Kecuali Furia yang udah ngedapetin knockdown, mereka ngotot 1, 2 granat, 3 granat bang dilemparkan langsung menuju ke arah pemain dari 721. Hanya sedikit space damage yang masuk ke arah pemain yang ter-takedown. Masko masih berusaha untuk diselamatkan, tapi hujan granat masih belum berhenti. 1 granat ini bakal berbahaya banget menuju ke arah pemain tersebut dan pulang sudah. Silence. Tiba-tiba follow up datang dari Ayala juga. 2 pemain dalam kondisi kritis. Di press terus-menerus pemain-pemain dari 721 hanya menyisakan 2 saja yang aktif saat ini. Alek knockdown, entah bisa diselamatkan atau tidak karena posisinya juga terbuka. Tapi Ayala through the smoke akan terus ngepress pemain-pemain dari 721. Rehan akan stay low-key di dalam rumah, dia tidak mau keluar rumah. Tapi gue nggak tahu nih Alek bisa diselamatkan atau enggak, akan dipaksakan untuk merangkak. Dia mau merangkak, nggak akan bisa kemana-mana. Langsung ditangkap oleh seorang Ayala. Alek pun tumbang. Furia mendapatkan 2 pemain. Bahkan target mereka juga menuju ke arah tim Hura kali ini. 2 tim langsung coba dikontes oleh Furia. Ini kalau dua-duanya komit nabrak mereka habis sih Jel. Tapi kita nggak mungkin Hura tiba-tiba nabrak menuju ke arah kompon dari Furia. Terlalu lapang itu arah dari datangnya Hura kalau mereka ngegas ke arah kompon dari Furia. Sementara Malik dari arah 721 yang masih melihat ke arah jendela di mana Ayala berada. Tapi ternyata Hura juga tumbang karena ada gangguan dari Aurora. Wah, udah mulai jadi third party ya. Kalau kita lihat mereka masih bermain agresif, terus ngepres lawan-lawannya. Tema-tema permainan dari tim Brazil ataupun South America ya seperti ini. Bahkan mereka pun datang dari region yang menggunakan smash roll di PMGO-nya. Tapi di mana S2G juga sudah mulai lihat-lihatan, ada kontak yang terjadi. Hamsik mendapatkan Moxie down. Gold masih ada Force yang akan melakukan close combat, bahkan disapu kembali S2G, down 2 pemainnya. Laju push yang mereka mainkan ternyata bukan sebuah decision yang bagus untuk S2G. Mereka yang mengcounter, mereka pula yang pulang duluan. Ini Gold Team ini adalah salah satu underrated tim nih menurut gua ya. Gak banyak orang predik tapi bisa berada di posisi atas. Tapi masalah di sini dari Boom pun akan bertegur sapa dengan tim Flash. Ada still eliminations yang terjadi juga. Dan jauh di mata G-Stars ternyata melihat menuju ke arah mereka dan zona. Menuju ke arah selatan. Jujur, Four Tribes lagi dapat tempat enak. Tapi yang gak pusing ngelihat zona tiba-tiba bouncing ke arah selatan. Apalagi Boom sedang dipress oleh tim Flash kali ini. 2 pemain Boom sudah dihentaskan begitu aja. Top Z makin ngotot untuk bisa mendapatkan pemain dari Boom Esports. Hanya tinggal 2 player aktif, tapi untungnya revive berhasil mereka lakukan. 1 pemain Boom kembali lagi bangkit. Dan ternyata 4-4-nya berhasil kembali dibangkitkan. 2 yang knock sudah kembali lagi bangkit, tapi granat yang akan dilemparkan berarti Boom Esports lagi-lagi menjatuhkan pemain mereka. Okta. Sempat atau tidak untuk diselamatkan, tapi lihat bagaimana misi penyelamatan sudah mulai di-prepare oleh Boom Esports. Tim Flash masih agak cukup jauh, tapi Top terus-menerus menghujani pemain dari Boom Esports. Masih ada low ground yang bisa dimainkan. Gua khawatir dengan posisi dari Gaming Stars yang pelan-pelan semakin mendekat. Iya, pelan-pelan pemain dari Game Star menuju ke arah Boom Esports. Ada granat yang kembali lagi dilemparkan ke arah Boom Esports. 1 pemain lagi-lagi tertangkap. Elberil tumbang Zeus. Dapetin visionnya.
ke arah pemain dari Bumi Sport. Dua pemain tersisa di sisi lain 721 harus pulang ke arah lobby. Granat yang akan berbicara yang datang dari tim Flash. Ini naas banget sebenarnya buat Bumi Sport. Karena mereka tim terkenal dengan nades yang begitu bagus, tapi kali ini mereka harus terjatuh berkali-kali karena granat dari tim Flash. Tapi memang kalau kita bicara soal utilities, tim Flash ini juga jagonya. Mereka sempat mendapatkan win-win chicken dinner dengan nades yang mereka lontarkan di detik-detik akhir. Tapi rotasi patroli yang dimainkan oleh tim Flash terus menyapu pemain-pemain dari Bumi Sports. Hanya menyisakan satu yang terakhir, Yami. Dan udah terkena blue zone, Yami masih melawan dan Yami tracking on the connect menuju ke arah seorang Zeus. Tidak banyak waktu yang dimiliki oleh tim Flash, sama-sama di bagian blue zone, tapi Tops turun dari bagian mobilnya Yami. Begitu low Yami. Ternyata blue zone yang memulangkan Bumi Sports. Pemain-pemain dari tim Flash terus di tapping. Swash, connect tappingannya menuju ke arah tim Flash. Akan berusaha untuk bergerak tapi masalahnya dibuat down satu persatu. Bahkan yang berikutnya pun tertangkap kembali tim Flash dalam bahaya, hanya menyisakan satu yang terakhir. Ini akibat mereka meninggalkan tempat enak mereka tadi, Jel. Mereka keluar loh tadi menuju ke arah Bumi Sport guna bisa mendapatkan pemain-pemain dari Bumi Sport. Tarik mundur lagi. Sementara dari zona pun menuju ke arah tempat terbuka dan dimana dari GK akan bertegur sapa dengan Pandum. Sudah mulai terkikis HP bar dari Pandum. Ini granat yang berbahaya. Easy for bad boy. Needs a connect menuju ke arah DMZ. Leon DZ masih muter-muter tapi granat dari Ragnarok masih terus dihujani menuju ke arah pemain-pemain dari tim Pandum. Ditinggalkan satu pemain dari Pandum di bagian belakang sana. Bahkan Ragnarok masih bisa mendapatkan pemain Pandum yang lainnya. Leon DZ yang harus ditarik ketika Pandum melakukan sebuah pergerakan dan Frenzy juga ikutan tumbang. What happened ayang naon kumaha damang Pandum? Ada apa dengan kalian? Oh my god. Let's see Aurora yang bakal berusaha untuk nge-push kah? Atau bakal langsung close combat, turun mobil mendapatkan satu fokus kah? Begitu low. Agak nyabun, tapi seenggaknya dapet. Turun dulu baru bisa ngenokin nih. Emang butuh fokus dari Changsit, tidak sepenuhnya bisa lancar. Karena itu di sisi lain, Forge Drives yang sudah mulai build up smoke-nya. Mereka harus masuk ke dalam zona, mereka harus mengkontes Ulf Esports. Satu pergerakan, ada granat yang dilemparkan. IQ berpindah tepat dan IQ tumbang. Satu buah gertakan yang membuahkan hasil Ulf. Dapetin satu pemain dari Forge Drives. Tapi masih ada pemain-pemain Forge Drives yang tersisa. Mereka cukup dekat dengan Ulf. Karena Ulf yang bakal menjegal pergerakan mereka. Palang respon dengan satu granat bakal dilemparkan langsung bergerak pemain dari tim Ulf. Tepat waktu, tepat sasaran, tapi ada reposition yang tepat. Dan Ulf bisa memotong pergerakan dari Forge Drives. Last man standing, T24 yang masih bergerak perlahan. Cosplay menjadi ulat keket. Belum ketahuan. Karena sedari tadi Ulf Esports terus memprediksi saja dengan granat demi granat. Tapi T24 masih punya beberapa util. Akan mencoba untuk melempar yang pertama menuju ke arah bagian depan. Tapi kalau dia lempar granat dia jadi ketahuan di posisinya. Hampir aja Aaron knockdown. Tapi granat berikutnya dari T24. Ternyata Aaron masih selamat karena ada obstacle. T24 ada ular, bangun. Ada ular, bangun bang. Gak mau bangun dia ternyata, gak takut sama ular. T24 masih mendekat ke arah pertahanan dari Ulf. Spekulasi granat yang belum terdeteksi oleh pemain-pemain dari Ulf. Aaron sudah melakukan heal up dengan sangat cepat, tapi granat dari T24 masih digenggam di tangannya saat ini. Scarface menunggu momen yang lebih tepat lagi. Sementara Cage berfokus juga berjuang di Bigetron karena mereka tahu tidak hanya satu tekanan datang dari arah Forge Drives. Tapi ada tekanan-tekanan lain juga yang menuju ke arah Ulf yang mungkin datangnya dari Aurora ataupun Bigetron. Ini udah masuk stage ke-6, posisi sangat sempit sekali. Di Nice! rata! Forge Drives dipulangkan oleh Ulf Esports dan dengan demikian kita akan lanjut menuju ke arah match 10. Game yang keempat dipastikan akan terjadi untuk E-Wrangle yang terakhir. Terima kasih Ulf. Oh, dan ternyata dari Bigetron pun akan bertegur sapa dengan E-Arena. Terlihat di bagian elimination feeds. Ada Federales yang baru saja membuat satu pemain dari E-Arena down. Tapi masalahnya masih bisa di-revive. Bahkan ada press balik dari Joker. Masalahnya Bigetron gak cuma dengan E-Arena. Ada juga Aurora dari bagian belakang mulai nge-press juga Bigetron. Hujan granat. Hati-hati Bigetron. Aurora terlalu fokus sama Bigetron. Ngebuat mereka bolong karena Ulf datang menuju ke arah tim Aurora. Tapi granat dari Bigetron bakal menuju ke arah pemain-pemain dari tim
EA. Morman, Pixel SP masih bisa bertahan. Furia bahkan di bagian lain juga sudah mulai melakukan peperangan. 7 tim tersisa kali ini. Federales memasak granat, Morman berhasil melakukan healing. Granatnya bakal tepat connect harusnya. Tapi ledakannya tidak terlalu matang. Malah Aurora yang sudah diamankan oleh pemain-pemain dari tim Wolf. Dan dimana masih berlanjut saja fight antara Bigetron dan juga E-Arena. Akankah Wolf join menjadi third party? Kita masih belum tahu karena terus menerus lempar Dan connect lagi granat dari Reza. Mendapatkan 1, mendapatkan 2. Bonyok, pelan-pelan, mulai sulit E-Arena. Tapi join the fight dari bagian kejauhan. Bigetron hanya menyisakan Federales saja seorang diri. Mampukah dia selamat atau tidak? Sumpah ini Ulf dari tadi gangguin banget backline-nya. Aurora diterobos dari belakang. Ulf menjadi pencegal untuk Aurora. Dan kali ini Bigetron bakal mereka incar. Reizi pun pulang. Federales benar-benar tersisa seorang diri disapa oleh E-Arena dan Bigetron harus pulang berkat sandwich yang dilakukan oleh kedua tim ini. Tapi memang posisinya udah susah. Depan ada orang, belakang ada orang. Bahkan tadi dari Wolf Esports setelah mereka mengganggu, mereka pun nggak langsung nge-push ke tempat E-Arena. Dia menjauh. Dia membiarkan dari E-Arena pun masih bisa bergerak. Secara positioning kita berbicara dari Furia bakal dapetin advantage lumayan banyak. Tapi TT Project juga lihat bagaimana mereka langsung mengirimkan 2 pemainnya. Ada Zerix dan juga Efek. Yang ketika mereka mendengar adanya suara huru-hara dari E-Arena pun mereka mulai mendengar ada hujan granat. Dan juga ada E-Arena. Morman almost knockdown. Masih selamat. Joker akan langsung mendekat. Dan dimana dari Morman pun down. Masih ada balasan lagi. Ternyata Efek yang memberikan efek samping luar biasa. TT Project pun melawan E-Arena dalam bahaya. Ini granat kalau connect. E-Arena akan rata. Tapi dari last man standing, dia akan melawan. Ternyata Efek lagi yang menjadi bintang dari TT Project. Gila cara nge-pushnya mereka. Dan ini membuktikan bahwa third party yang dimainkan di babak grand final ini tidak langsung sekonyong-konyong close combat Jel. Middle range yang lagi-lagi dimaksimalkan untuk menjadi third party. Cara gimananya TT tadi bercover ke arah E-Arena benar-benar perfect. Dan respon cepat dari Ulf melihat pergerakan di bawah mereka. GK langsung dipress oleh 2 pemain dari Ulf. Ada Aaron dan juga Scarface yang dikirimkan menuju ke arah tim GK kali ini. 4 tim tersisa di stage yang ke-7. Ini menandakan intensitas spike-nya benar-benar tinggi. Itu dia, apalagi 4 tim yang bertahan ini adalah tim-tim yang berada di papan atas. Kecuali GK. Betul. TT Project, Ulf dan juga Furia berpotensi untuk bisa mendekat match points. Dan dimana dari Chief akan memaksakan granat terakhirnya menuju ke TT Project. Tapi ternyata dari Aaron yang mendapatkan TT Project yang lain. Berarti bisa kita katakan posisi dari TT Project sandwich dari 2 sisi. Tapi cara main mereka cuy, tarik ulur untuk bisa keluar dari tekanan ini. Lihat di arah lantai 3, sudah mulai ada pantauan dari arah TT, tapi ternyata tertangkap Efek di bagian bawah sana walaupun ada counter yang dilakukan oleh seorang Evis yang ada di arah atas. Granat dilemparkan meledak, tapi belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Silence sigap dalam memberikan sebuah backup, tapi Evis granatnya cukup matang tapi hanya tertanam di arah atas. Angle-nya kurang jauh membuat Furia masih punya kesempatan untuk melakukan revive. Chief pun terangkat kembali. Furia hanya dengan 3 pemainnya saat ini masih bertahan di bagian lower ground. Dan Evis, last man standing yang mungkin bisa mengacaukan segalanya. Sementara itu di sisi lain dari Wolf, mereka masih punya tempat yang cukup luas. Stage ke-7, sebentar lagi akan menuju ke arah stage ke-8. Ternyata dari stage ke-8, zonanya masih menguntungkan untuk 3 tim, tidak untuk Evis. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari Furia agak kelimpungan sih Jel. Ulf akan memantau dari bagian belakang, kalau mereka naik terus, nah itu dia. Naik terus bakal membuat Ulf punya vision ke arah Furia. Evis hanya tinggal menunggu momen Furia melepaskan angle-nya dari sisi dia, tapi kayaknya nggak bakal mungkin. Yang bisa ngebuat Furia pindah fokus kalau Ulf komit untuk dekat ke arah jalan itu. Sebenarnya susah tempat Furia karena di belakang dia masih ada Evis. Itu yang mungkin menjadi pemikiran dari Furia, gue nggak bisa langsung nyebrang ugal-ugalan begitu saja. Bahkan kalau kita lihat dari segi utilitiesnya, smoke udah habis dari Furia. Mereka masih punya nades memang, cuman kalau misalkan mau melemparkan nades pun positioningnya belum ketahuan semua. Tapi ini dia, granat percobaan dari Wolf Esports bahkan terpancing oleh Evis yang bisa mendapatkan 1 pemain easy for bad boy. Dan Evis pun sudah mulai terkena blue zone pelan-pelan. Kayaknya ini akan menjadi goodbye untuk TT Project. Masih dicoba, Furia mau mendapatkan yang terakhir, tapi ternyata Evis menyerahkan dirinya ke blue zone. TT
Pulang di stake yang keempat. Masih ada 3 tim yang tersisa. GK dalam masalah karena tinggal 1 pemain saja. Furia mulai naik ke arah high ground. Merespon menuju ke arah ladang gandum di arah kiri mereka. Granat. Spekulasi dilemparkan ke arah pemain dari UF, dipaksa mundur. Dari Forting Vehicle yang sudah mereka setup 2 granat. Bahkan ada setup oleh Furia untuk mengusir mundur UF ke arah belakang. Ketika sudah tidak ada impostor di belakang, Furia langsung saja mengendalikan zona di area utara. Silence mencoba dengan through the grass menuju ke arah pemain-pemain dari GK. Ada 1 yang tersisa lagi mencoba untuk melakukan misi penyelamatan. Berhasil. Tapi granat yang berbahaya dari Cage membuat GK pun pulang. Dikasih harapan palsu cuy. Baru buat revive, tiba-tiba buy one get one free. Dan pulang sudah GK menuju ke arah lobby. 2 kali mereka mendapatkan hashtag yang ketiga untuk membicarakan Wrangle ini. Tapi lihat Furia, Silence berani naik mengincar Scarface, tapi Scarface masih belum kelihatan. Ayala memberikan follow up-nya. 2 pemain dalam 1 angle yang sama demi mendapatkan informasi karena pemain-pemain dari tim UF. Ini yang menarik. Justru karena 2 tim terakhir ini adalah champion dari masing-masing region. Furia champion dari region South America, UF champion dari region Turki. Mereka bertemu di match saat ini untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menang winner chicken ini. Tapi Cage! Another wonderful nades yang connect menuju ke arah 1 pemain dari Furia. Langsung disantap dengan sangat cepat Silence. Tidak dibiarkan bangkit karena di follow up tadi tembakan-tembakan yang sangat menyakitkan. Tapi Scarface tumbang, Ayala bisa mendapatkan 1. Scarface juga langsung dipanis dengan begitu cepat. Masih ada 2 pemain yang bertahan dari Furia. Juga masih ada 2 pemain 2 melawan 2, tapi ternyata 1 orang tertangkap begitu saja. Higords diamankan. Chief dengan kondisi low health masih bisa berdansa. 3 ternyata yang akan langsung mendekat dan winner chicken dinner berhasil mereka amankan.